Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian yang saya sayangi dan saya cintai dimanapun kalian berada. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik siswa sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, maka mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik siswa sekalian, dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita masuk ke materi, maka perlu kami sampaikan, yang saya sampaikan, bahasanya untuk bahasa Indonesia kalian akan diajar oleh saya, ya. Sudah tahu nama saya? Ya, kalau belum, maka sudah sepantasnya kita perkenalan. Namun perkenalan yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini masih dalam taraf jarak jauh atau masih dalam taraf online, ya. Baik, barangkali ada yang sudah tahu nama saya, ya nanti kalian bisa, atau sudah kenal dengan saya, kalian bisa lebih kenal lagi, ya. Perkenalkan, nama saya Bayu Roni Budi Utomo. Saya ngajar bahasa Indonesia untuk kelas 10, kemudian kelas 11, ya. Untuk kelas 10-nya TKJ, TPSF, ya. Dan kelas 11-nya ada TKJ, ada TKRO. Baik siswa sekalian, kelas 10-nya juga ada TPO, ya. Maaf. Baik siswa sekalian, perlu kalian ketahui, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, maka yang perlu kalian ketahui adalah dengan belajar bahasa Indonesia dengan saya di SMK HKT 2 ada satu-satunya guru bahasa Indonesia yang paling tampan, ya. Paling tampan di antara yang lain, karena yang lain guru bahasa Indonesianya adalah perempuan, ya. Adalah perempuan. Karena masih taraf pengenalan, maka untuk pertemuan pertama kita buat santai saja, ya. Kita buat santai. Barangkali ada yang menanyakan, Pak Bayu, Pak Roni, atau Pak Budi, atau Pak Utomo, kalian boleh panggil saya bebas, ya. Dari nama-nama saya itu tadi, Bayu Roni Budi Utomo, kalian boleh panggil saya siapa saja yang kaitannya dengan nama saya. Alamat saya, tempat tinggal saya ada di Desa Jalatunda, Kecamatan Mandireja, Kabupaten Banjarnegara, ya. Tepatnya di Jalatunda, RT 1 RW 1. Ya, barangkali ada yang dari Jalatunda mungkin sudah paham, atau yang dari daerah lain yang sudah tahu saya dan tahu rumah saya, barangkali pas lewat silahkan kalian boleh mampir main ke rumah, ya. Insya Allah rumah saya terbuka untuk siswa sekalian yang ingin sekedar bermain atau mampir ataupun mau belajar, silakan. Baik siswa sekalian, mungkin ada lagi yang bertanya, Pak, sudah berkeluarga apa belum? Ya, alhamdulillah sudah punya anak satu, ya, insya Allah mudah-mudahan segera diberi lagi. Dan hobi perlu nggak? Ya, kira-kira hobinya adalah olahraga, ya. Olahraga apa saja yang berkaitan dengan olahraga saya suka, gitu, ya. Baik siswa sekalian, mungkin itu cukup, ya, untuk perkenalan.
Kita masuk untuk bahasa Indonesia. Di semester 1 ini nanti kita akan mengawalinya dengan mempelajari tentang, seperti yang kalian lihat di kompetensi dasarnya, memahami laporan hasil observasi dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan baik lisan dan tulis. Kemudian menyajikan isi teks atau intisari laporan hasil observasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tertulis. Nah, inti dari yang akan kita pelajari itu adalah tentang laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi. Nah, di semester 1 nanti ini kita akan berkaitan dengan teks semuanya. Ada laporan hasil observasi materi yang pertama, nanti ada teks anekdot, nanti ada teks-teks yang lain. Kita akan mengawalinya dengan teks laporan hasil observasi. Mungkin ini pernah dipelajari dulu waktu kalian masih duduk di bangku SMP ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran mempelajari teks laporan hasil observasi adalah yang pertama, mengatasi suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, menemukan metode atau teknik yang terbaru. Kemudian mengambil keputusan yang efektif. Kemudian melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan. Kemudian mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi dari teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama, melaporkan hasil dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan, menjelaskan dasar dari penyusunan keputusan atau solusi dari masalah dalam observasi, saran untuk dokumentasi, dan sumber informasi yang faktual. Itu tujuan dari teks laporan hasil observasi dan fungsi dari teks laporan hasil observasi. Nanti kalian bisa catat di materi yang nanti saya sampaikan linknya, PDF-nya. Kemudian teks laporan hasil observasi, laporan hasil observasi berarti laporan hasil pengamatan, itu memiliki ciri-ciri objektif, faktual, dan sistematik. Maksudnya bagaimana? Objektif itu ya, laporannya itu disusun berdasarkan keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung, berarti berdasarkan keadaan yang ada. Kemudian faktual itu apa? Di mana laporan disusun itu berdasarkan fakta sesuai dengan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan serta sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas. Artinya apa? Faktual itu berarti laporannya disusun berdasarkan apa yang terjadi dari pengamatan yang dilakukan, tidak menduga-duga, tidak mengira-ira. Itu faktual. Kemudian sistematis. Teks laporan hasil observasi itu disusun sedemikian rupa secara teratur dan saling berkaitan antar kelas, subkelas yang terdapat di dalamnya. Artinya penyampaian laporannya itu disusun secara urut. Jelas ya? Lanjut. Kemudian dalam struktur teks laporan hasil observasi itu memiliki struktur susunan ya. Apa? Susunan. Seperti manusia itu memiliki susunan. Apa susunannya? Kalau dikatakan sebagai manusia ya berarti ada memiliki kepala, kemudian pundak, lutut, kaki, dan sebagainya. Nah, untuk laporan hasil observasi strukturnya apa saja? Yang pertama, tersusun atas pernyataan umum. Pernyataan umum itu mengandung keterangan mengenai objek yang telah diamati seperti nama latin, kelas, asal usul, atau informasi tambahan mengenai objek yang telah diamati. Misal kamu mengamati tempe,
ya, pernyataan umumnya berarti menjelaskan tentang apa itu tempe. Kemudian yang kedua, penjelasan atau deskripsi yang mengandung rincian objek yang telah diamati. Deskripsi biasanya berupa ciri-ciri fisik, bisa makanan, bisa habitat, manfaat, nutrisi, dan sebagainya. Kalau tadi contohnya adalah tempe, maka penjelasan tentang kandungan tempe, kemudian ciri-ciri fisik dari tempe, kemudian dan sebagainya ya, paham lah intinya. Kalau penjelasan berarti mengenai deskripsi objek yang dibahas. Yang ketiga, kesimpulan yang mengandung tentang ringkasan umum objek yang dilaporkan. Mengandung tentang apa? Ringkasan, berarti dari pernyataan umum, penjelasan atau deskripsi diringkas menjadi sebuah simpulan. Kemudian ciri bahasa yang digunakan di dalam kaidah penulisannya. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan teks lain. Apa? Yang pertama, menggunakan frasa nomina untuk mendeskripsikan. Frasa nomina, ya. Apa itu frasa nomina? Tahu? Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja aktif alami seperti bertengger, merayap, bertelur, memaksa, dan sebagainya. Aktif, melakukan kegiatan. Menyapu, yaitu termasuk kata kerja aktif. Tiga, menggunakan kata kerja relasional yang menjelaskan objek. Ialah, merupakan, yaitu. Nah, contohnya ini. 4, menggunakan kata hubung yang menyatakan tambahan, perbedaan, persamaan, pertentangan, dan pilihan. Menyatakan tambahan, perbedaan, persamaan, pertentangan, dan pilihan. Berikutnya, menggunakan kalimat utama yang diikuti rincian objek. Ya, misal ya, penjelasan tentang objek, rincian. Menggunakan kata ilmiah untuk menjelaskan secara teknis seperti herbivora, degeneratif, detox, mutualisme, dan sebagainya. Bahasanya yang digunakan bahasa ilmiah, katanya yang digunakan kata ilmiah gitu. Nah, jenis-jenisnya apa saja kalau laporan hasil observasi? Yang pertama, laporan hasil observasi formal. Nah, teks hasil laporan observasi yang memiliki kaidah format dalam menyusun laporan seperti memiliki kop, ada bahasa baku, strukturnya lebih rinci, dan sebagainya. Nah, pada umumnya teks ini digunakan pada acara resmi seperti laporan berita atau hasil eksperimen seperti lainnya. Laporan berita itu juga termasuk jenis laporan hasil observasi. Non formal. Nah, teks laporan observasi non formal itu ditulis dengan struktur yang lebih sederhana, ditunjukkan agar memberikan informasi menarik minat baca orang lain. Itu ya. Oke. Itulah tadi sedikit tentang laporan hasil observasi. Bisa kita ulangi dari apa itu teks laporan hasil observasi. Tadi pengertiannya apa? Adalah sebuah teks yang berisi tentang laporan hasil pengamatan. Ciri-cirinya apa saja? Ini objektif, faktual, sistematika. Strukturnya ada berapa? Ada 3. Pernyataan umum, penjelasan atau deskripsi, dan kesimpulan. Nah, terus ciri bahasa yang digunakan, menggunakan frasa nomina, kata kerja aktif, menggunakan kata kerja relasional, menggunakan kata hubung, menggunakan kalimat utama, dan menggunakan kata ilmiah. Kemudian jenis laporannya ada 3, ada 2, laporan formal dan laporan non formal. Tuh, jelas sampai sini? Ada pertanyaan?
Cukup. Kalau ada nanti bisa ditanyakan melalui WA. Kalau tidak ada maka saya cukupkan penjelasannya untuk hari ini. Nanti untuk materinya bisa kalian catat, kalian lihat, kalian buka di link PDF-nya. Saya cukupkan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.